Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya Muhammad Al Hasan dari kelas 2B. Di sini akan menjelaskan materi pada modul ke-7. Ini saya mulai dari modul 7 titik dari 7.1 Ethernet Frame. Lalu di sini ada 7.1.1 Ethernet Encapsulation. Baiklah, mari kita bahas tentang teknologi LAN yang banyak digunakan pada saat ini, yaitu Ethernet. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan juga lapisan fisikal dalam model OSI, serta secara resmi didefinisikan oleh standar IEEE 802.2 dan 802.3. Teknologi komunikasi kabel ini sangat tangguh dan juga terus berkembang, mampu mendukung kecepatan transfer mulai dari 10 megabit per detik hingga 100.000 megabit atau sekitar 100 gigabit per detik. Sama seperti selanjutnya data link supplier, sama seperti standar pada IEEE 802 LAN lainnya. Nah, lapisan data link pada Ethernet dibagi lagi menjadi dua sub lapisan penting. Di bagian atas terdapat sub lapisan LLC atau Logical Link Control yang berfungsi menjembatani perangkat lunak jaringan pada layer atas dengan perangkat keras di bawahnya. Sementara di bagian bawahnya terdapat sub lapisan MAC atau Media Access Control yang diimplementasikan langsung pada perangkat keras untuk mengatur jalannya enkapsulasi data dan mengontrol akses ke media jaringan. Selanjutnya, MAC sublayer. Sublayer MAC ini memiliki dua tanggung jawab utama. Tanggung jawab pertamanya adalah enkapsulasi data, di mana ia bertugas membentuk struktur Ethernet frame, menambahkan pengalaman alamat MAC, dan juga menyisipkan kode keamanan FCS untuk mendeteksi error pada transmisi. Tanggung jawab keduanya adalah mengatur akses ke media transmisi. Jika Ethernet versi lama masih sangat bergantung pada metode GSMA atau CD untuk mencegah tabrakan data karena menggunakan sistem half duplex, jaringan Ethernet modern pada saat ini sudah menggunakan switch yang beroperasi secara full duplex, sehingga bebas dari masalah tabrakan data dan juga tidak lagi memerlukan GSMA atau CD. Baik, Ethernet frame rates. Sekarang mari kita lihat anatomi dari sebuah bingkai data atau Ethernet frames. Standar menetapkan bahwa ukuran frame yang sah harus berukuran minimal 64 byte dan maksimal 1518 bytes. Frame yang terlalu kecil atau terlalu besar umumnya akan langsung ditolak dan juga dibuang oleh perangkat. Sebuah frame ini tersusun rapi mulai dari frame blade di bagian depan dan untuk sinkronisasi diikuti alamat MAC tujuan, alamat MAC sumber, kolom tipe data, kolom isi data utama, dan ditutup dengan kode pelindung frame check sequence atau FCS di bagian ekor. FCS. Ya, yuk. Baiklah. Sekarang mari kita lihat anatomi dari sebuah bingkai data atau Ethernet frames. Standar menetapkan bahwa ukuran frame yang sah harus berukuran minimal 64 bytes dan maksimal 1518 bytes. 1518 bytes. Frame yang terlalu kecil atau terlalu besar umumnya akan langsung ditolak dan dibuang oleh perangkat. Sebuah frame ini tersusun rapi mulai dari frame di bagian depan untuk sinkronisasi diikuti dengan alamat MAC tujuan, alamat MAC sumber, dan kolom tipe data. Lalu ada kolom isi data utama dan ditutup dengan kode pelindung frame check sequence atau FCS di akhir di bagian ekor. Selanjutnya di sini ada MAC address dan hexadecimal. Untuk pengalamatannya, Ethernet menggunakan format MAC address yang direpresentasikan dalam sistem bilangan hexadecimal. Berbeda dengan desimal atau biner, sistem hexadecimal adalah sistem berbasis 16
yang memadukan angka 0 sampai 9 dengan huruf A sampai F. Alamat MAC secara fisik berukuran 48 bit biner, karena satu digit heksadesimal bisa mewakili 4 bit biner sekaligus. Maka alamat MAC yang panjang tadi bisa diringkas dengan rapi hanya menjadi 12 digit heksadesimal. Ya, cuma jadi 12 saja. Selanjutnya, sini ada Ethernet MAC address. Alamat MAC sepanjang 48 bit atau 6 byte. Ini bersifat sangat unik dan strukturnya terbelah menjadi dua bagian. 3 byte pertama merupakan kode OUI atau Organization Unique Identifier yang secara resmi mengidentifikasi perubahan atau vendor pembuat perangkat kerasnya. Contohnya seperti Cisco, 3 byte terakhirnya adalah nomor seri unik yang diberikan oleh pabrik tersebut. Alamat ini ditanam secara permanen pada memori perangkat keras atau ROM, sehingga disebut sebagai burned in address, dan nantinya akan disalin sementara ke dalam memori RAM komputer saat sistem menyala untuk proses jaringan. Lanjut, sini ada frame processing. Dalam proses komunikasi internet, ada 3 jenis pengiriman alamat MAC. Yang pertama adalah alamat MAC unicast. Ya, ini alamat MAC unicast. Ini digunakan ketika paket data dikirim murni dari satu perangkat asal langsung menuju ke satu perangkat tujuan yang sangat spesifik. Dalam skenario ini, paket tersebut memiliki alamat IP tujuan dan alamat MAC tujuan yang cocok dengan satu komputer saja. Untuk mengetahui alamat MAC perangkat sebelah ini, komputer biasanya menggunakan bantuan protokol resolusi alamat seperti ARP pada IP versi 4. Lalu sini ada broadcast MAC address. Jenis komunikasi yang kedua ini adalah broadcast. Sesuai dengan namanya, bingkai data ini ditunjukkan untuk semua perangkat yang ada di dalam segmen jaringan lokal atau LAN tersebut. Ciri utamanya adalah alamat MAC tujuan diisi penuh dengan nilai FF, 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 dan FF. Ketika sebuah switch menerima frame broadcast, maka ia akan menyebarkannya keluar ke seluruh port komputer yang aktif atau port switch-nya, kecuali port asal dia menerima frame tersebut. Yang penting untuk diingat bahwa pesan massal ini tidak akan pernah diizinkan lewat menyeberangi sebuah router. Jadi pas dia nyampe ke router, ya router cuma diamin aja. Lalu jenis ketiga ada multicast MAC address. Jenis ini adalah pengiriman paket kepada seluruh kelompok atau sekumpulan perangkat tertentu saja, bukan untuk semua perangkat ataupun satu perangkat saja. Ciri khas alamat dari MAC multicast adalah perlu diawali dengan 01005E untuk lalu lintas IP versi 4 dan 3333 untuk lalu lintas IP versi 6. Teknik ini sangat efisien dan biasanya digunakan secara spesifik oleh aplikasi protokol routing antar mesin atau software streaming multimedia kelompok. Oh, di sini ada switch fundamental. Peran alamat MAC bagi sebuah perangkat switch pada switch layer kedua ada hanya untuk menggunakan alamat MAC Ethernet untuk memutuskan ke arah mana ia harus melempar paket data tersebut. Ia sama sekali buta dan tidak membaca alamat IP pada layer ketiga yang ada di dalam isi paket data. Untuk bekerja dengan cerdas, switch secara mandiri membuat dan melihat tabel daftar alamat bernama MAC address table. Dari tabel inilah switch tahu pasti alamat MAC komputer mana yang saat ini sedang tertancap di port nomor berapa, sehingga dia tidak akan salah paham dalam mengantarkan paket. Selanjutnya, switch learning dan forwarding. Mari kita lihat bagaimana sebuah switch belajar mengenali jaringan. Setiap kali bingkai data masuk ke dalam port switch,
switch akan langsung memeriksa alamat MAC sumber dari pengirimnya. Jika alamat MAC tersebut merupakan informasi baru dan belum ada di dalam tabel MAC address, maka switch akan menambahkannya beserta nomor port tempat data tersebut masuk. Namun, jika alamat MAC sudah ada di dalam tabel, maka switch hanya akan menyegarkan waktu aktifnya saja, di mana secara default catatan ini hanya akan disimpan sekitar 5 menit saja. Sini ada filtering frames. Setelah tabel MAC ini memiliki isi, maka switch bisa melakukan tugas berikutnya, yaitu filtering atau penyaringan bingkai data. Saat paket balasan datang dan switch melihat alamat MAC tujuan yang sudah ia kenali di depan tabelnya, maka ia tidak perlu lagi menebak-nebak atau menyebarkan data ke semua port. Ia akan memfilter dan meneruskan data tersebut secara langsung dan spesifik hanya ke satu port yang dituju. Lalu sini ada Activate Switch It. Ini adalah sebuah latihan untuk merangkum proses ini sebuah latihan untuk merangkum proses yang tadi. Ini yang dilakukan dengan dua langkah utama. Ketika switch menerima data, maka dia akan selalu mencatat alamat MAC sumber dari pengirim ke dalam tabelnya. Jika informasi itu belum ada, maka yang kedua ia akan melihat ke mana alamat MAC tujuannya. Jika ia tahu jalurnya, data akan diteruskan ke port spesifik tersebut. Namun jika tujuannya tidak diketahui, maka ia terpaksa mengirimkan salinan data tersebut ke semua port kecuali port asalnya. Lanjut lagi, sini ada frame forwarding methods and Cisco switch. Beralih ke metode penerusan data, switch Cisco memiliki dua cara utama, yaitu metode pertama adalah dengan store dan forward switching. Pada metode ini, switch menerima dan menampung seluruh bingkai data secara utuh terlebih dahulu, kemudian menghitung rumus CRC untuk memastikan datanya tidak korup atau error. Jika datanya rusak, paket langsung dibuang, sehingga tidak membuang-buang bensin jaringan. Metode ini wajib digunakan jika jaringan kita membutuhkan analisis prioritas lalu lintas untuk kelancaran suara ataupun VoIP. Terus sini ada cut through switching. Metode yang kedua ini adalah switch bekerja secara cepat dengan langsung meneruskan data segera setelah ia berhasil membaca alamat MAC tujuannya. Tanpa menunggu seluruh data masuk, terdapat dua versi dari cut switching ini. Versi fast forward yang memberikan latency paling rendah, namun rentan meneruskan data rusak, dan fragment free yang mencoba mencari jalan tengah dengan menyimpan minimal 64 byte pertama untuk sekedar pengecekan potensi tabrakan besar data sebelum merusaknya. Sini ada memory buffering dan switch. Terkadang, switch perlu menahan data sejenak setelah antrian sedang sibuk. Proses ini disebut sebagai memory buffering. Ada dua jenis buffering. Buffering yang pertama adalah port-based memory, di mana data mengantri secara kaku pada memori yang dikhususkan untuk port tertentu. Yang kedua ada shared memory, di mana semua antrean data disetorkan ke dalam satu wadah memori bersama yang dialokasikan secara dinamis antar port. Memori bersama ini sangat cocok dan penting jika kecepatan antara satu port dengan port lainnya berbeda. Misalnya port 10 Gbps untuk server dan port 1 gigabit untuk PC. Terus ini ada duplex dan speed setting. Konfigurasi dasar yang tak kalah penting pada switch adalah pengaturan bandwidth atau kecepatan dan pengaturan duplex. Sebagai besar perangkat switch modern menggunakan fitur auto negotiation untuk menyepakati kecepatan dan mode duplex terbaik secara otomatis. Di kedua sisi jaringan, idealnya kedua belah pihak akan beroperasi pada mode full duplex yang memungkinkan pengirim dan penerima data terjadi secara bersamaan.
Namun, apa jadinya jika gagal otomatisasi dan terjadi ketidakcocokan pengaturan? Fenomena ini disebut sebagai duplex mistakes. Bayangkan satu switch bekerja di mode full duplex, yaitu bebas mengirimkan kapan saja, lalu terhubung ke switch lain yang berada di mode half duplex, yaitu harus bergantian. Hasilnya adalah akan terjadi banyak sekali tabrakan data atau collision yang berujung pada penurunnya kinerja jaringan secara drastis. Tabrakan. Lalu sini ada Auto MDIX. Di masa lalu, menyambungkan jaringan itu harus dilakukan secara berhati-hati dalam memilih kabel, karena kita memerlukan kabel crossover untuk menyambung perangkat yang sama seperti switch ke switch dan kabel straight through untuk perangkat yang berbeda, seperti switch ke router. Namun kini hal ini tidak lagi memusingkan berkat adanya fitur Auto MDX. Ketika aktif, fitur cerdas ini mampu mendeteksi jenis kabel apapun yang kita colokkan secara otomatis dan menyesuaikan konfigurasi jalurnya di dalam switch itu sendiri. Baiklah, oke, hanya itu aja yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.